Dia hanya TKI, tapi satu keputusannya membuat majikan kaya Jerman menangis dan berlutut. Atau dia dipulangkan dengan tangan kosong. Yuda lahir dan besar di sebuah desa kecil di Indonesia. Desa yang tenang, namun menyimpan banyak kesunyian bagi mereka yang hidup dalam kekurangan. Sejak kecil, hidup tak pernah benar-benar ramah kepadanya. Ayahnya meninggal dunia saat Yuda baru menginjak usia remaja, meninggalkan luka mendalam dan tanggung jawab besar di pundaknya. Ibunya, seorang wanita sederhana dengan tubuh rapuh, harus berjuang melawan penyakit yang tak kunjung sembuh. Sementara dua adiknya masih membutuhkan biaya sekolah dan perhatian. Sejak hari itu, masa muda Yuda seolah dirampas. Ia berhenti bermimpi tentang kuliah atau kehidupan nyaman. Pagi hingga sore ia bekerja serabutan, mengangkat pasir di proyek bangunan, menjadi kuli panggul di pasar, bahkan membantu panen di sawah tetangga. Tangannya kasar, punggungnya sering nyeri, namun ia tak pernah mengeluh. Baginya, lelah adalah hal biasa. Yang tak biasa adalah rasa takut kehilangan keluarganya. Setiap malam, setelah semua tertidur, Yuda duduk sendiri di teras rumah kayu yang mulai lapuk. Lampu redup menggantung di atas kepalanya. Angin malam membawa bau tanah basah. Ia memandangi langit gelap sambil bertanya dalam hati, apakah hidup memang hanya sejauh ini? Pertanyaan itu berulang namun tak pernah terjawab. Suatu hari, kabar tentang program kerja ke luar negeri terdengar sampai ke desanya. Jerman, negara yang hanya Yuda kenal dari televisi dan cerita orang. Gajinya besar katanya, kesempatannya langka, tapi resikonya juga tak kecil. Banyak yang gagal, banyak yang pulang dengan luka. Malam itu, Yuda tak bisa tidur. Ia memandangi wajah ibunya yang terlelap, napasnya berat, dan dua adiknya yang saling berpelukan karena dingin. Dengan suara gemetar, Yuda menyampaikan niatnya pada ibunya keesokan pagi. Air mata ibunya jatuh, bukan karena melarang, tapi karena takut. Namun sang ibu tahu, anak sulungnya sudah terlalu lama memikul beban. Dengan doa dan tangan gemetar, ia merestui langkah Yuda. Hari keberangkatan tiba. Terminal terasa asing dan dingin meski matahari bersinar terang. Yuda memeluk ibunya erat-erat, seolah tak ingin melepas. "Pulanglah sebagai orang baik, nak," pesan ibunya sambil menahan tangis. Pesan itu tertanam kuat di hati Yuda. Perjalanan panjang membawanya ke Jerman. Udara dingin langsung menusuk kulitnya. Bahasa asing terdengar seperti dinding yang memisahkan. Yuda ditempatkan sebagai pekerja rumah tangga di sebuah rumah besar milik Frau Helena, seorang wanita Jerman kaya dan terpandang. Rumah itu megah, bersih, dan terasa terlalu luas bagi seseorang seperti Yuda. Di hari pertamanya bekerja, Yuda berusaha sebaik mungkin. Ia membersihkan rumah, merapikan taman, dan menuruti setiap perintah dengan sopan. Namun ada satu momen yang membekas di hatinya, saat ia bertemu dengan Anna, putri Frau Helena. Wanita itu cantik, berwajah tegas, dengan sorot mata dingin namun tajam. Anna hanya melirik Yuda sekilas, lalu berlalu tanpa sepatah kata. Bagi Yuda, pertemuan itu sederhana. Ia tak berani berharap apapun. Ia hanya seorang TKI, pria asing di negeri orang. Namun tanpa ia sadari, di balik kesunyian hidupnya, takdir perlahan mulai bergerak. Bagian pertama dari perjalanan panjang Yuda pun dimulai. Perjalanan yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari awal Yuda bekerja di rumah Frau Helena berjalan berat dan melelahkan. Segalanya terasa asing. Bahasa, kebiasaan, bahkan cara orang memandang dirinya. Setiap pagi, Yuda bangun sebelum matahari terbit. Udara Jerman yang dingin menusuk tulang, berbeda jauh dengan hangatnya desa tempat ia dibesarkan. Namun ia tak punya pilihan selain bertahan. Ia membersihkan rumah besar itu dengan teliti, menyapu lantai marmer yang mengkilap, merawat taman luas yang dipenuhi bunga-bunga asing yang namanya tak ia kenal. Meski bekerja dengan sungguh-sungguh, Yuda sering merasakan tatapan merendahkan. Beberapa tamu Frau Helena memandangnya seolah ia tak lebih dari bayangan. Bisik-bisik dalam bahasa Jerman yang tak sepenuhnya ia pahami sering terdengar, namun nadanya cukup untuk melukai harga dirinya. Ada pula pekerja lain yang sengaja memperlakukannya dingin, merasa lebih tinggi karena status dan kewarganegaraan. Yuda memilih diam.
Ia menelan setiap hinaan seperti menelan pahitnya obat. Ia ingat pesan ibunya, "Pulanglah sebagai orang baik." Maka ia menahan diri, bekerja tanpa membalas sikap buruk dengan kebencian. Setiap malam, ia menulis catatan kecil di ponselnya tentang rindu pada rumah, pada suara adiknya tertawa, pada masakan ibunya yang sederhana. Di tengah hari-hari berat itu, Anna perlahan mulai memperhatikan Yuda. Awalnya hanya sekilas, melihat bagaimana Yuda bekerja tanpa banyak bicara, bagaimana ia selalu menunduk hormat. Anna yang terbiasa hidup di lingkungan elit, heran melihat ketulusan yang jarang ia temui di lingkarannya. Suatu sore, hujan turun perlahan. Yuda masih berada di taman, membersihkan dedaunan basah meski tubuhnya menggigil. Dari balik jendela, Anna melihat Yuda terdiam sejenak, duduk di bangku taman. Tanpa sadar, air mata Yuda jatuh. Ia menggenggam ponselnya erat, memandangi foto ibunya yang terlihat semakin kurus. Anna keluar menghampiri. Untuk pertama kalinya, ia menyapa Yuda. Percakapan mereka canggung, terputus-putus karena keterbatasan bahasa. Namun di balik kata-kata sederhana itu, Anna melihat luka yang dalam. Yuda menceritakan keluarganya dengan suara pelan, seolah takut dianggap lemah. Sejak hari itu, interaksi kecil mulai terjadi. Anna sesekali menanyakan kabar Yuda, menawarinya minum hangat atau sekedar menemani di dapur. Yuda selalu menjaga jarak, ia sadar posisinya. Namun kehangatan kecil itu menjadi cahaya di tengah gelapnya perantauan. Namun tidak semua orang menyukai kedekatan itu. Beberapa pekerja mulai bergosip. Tatapan mereka semakin tajam. Yuda kembali merasa dirinya tak pantas. Ia mulai menyalahkan diri sendiri, takut kehadirannya justru membawa masalah. Di sisi lain, Anna mulai merasakan sesuatu yang asing di hatinya. Rasa peduli yang tumbuh perlahan. Ia melihat Yuda bukan sebagai TKI, tapi sebagai manusia yang berjuang. Bagian kedua dari perjalanan ini pun menutup dengan harapan kecil yang mulai tumbuh, namun diiringi bayangan konflik yang semakin mendekat. Hari-hari berlalu, dan tanpa disadari, keberadaan Yuda menjadi bagian dari rutinitas Anna. Percakapan singkat yang dulu terasa canggung, kini berubah menjadi obrolan yang mengalir pelan namun hangat. Mereka sering berbincang di dapur saat sore hari, ketika rumah besar itu mulai sunyi. Yuda bercerita tentang masa kecilnya di desa, tentang sawah hijau dan hujan yang turun membawa bau tanah. Anna mendengarkan dengan mata berbinar, seolah dunia sederhana itu adalah sesuatu yang tak pernah ia miliki. Bagi Anna, Yuda berbeda dari pria-pria yang biasa ia temui. Tidak ada pamer harta, tidak ada kepura-puraan. Yuda bicara dengan jujur, tertawa dengan sederhana, dan selalu menundukkan kepala saat bersikap hormat. Di balik kesederhanaan itu, Anna melihat kekuatan, sebuah ketulusan yang membuat hatinya perlahan retak. Namun bagi Yuda, setiap momen bersama Anna justru menghadirkan pergulatan batin. Ia sering mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia hanyalah seorang TKI. Status, budaya, dan jarak sosial adalah tembok yang tak mungkin ditembus. Ia berusaha menjaga sikap, membatasi diri, bahkan mulai menghindari percakapan panjang. Tapi perasaan tak bisa dibohongi. Suatu malam, Anna mengajak Yuda berjalan sebentar di taman belakang. Lampu-lampu kecil menerangi jalan setapak, angin dingin berhembus lembut. Dalam suasana hening itu, Anna bertanya tentang mimpi Yuda. Dengan ragu, Yuda menjawab bahwa mimpinya sederhana, melihat ibunya sehat dan adiknya sekolah hingga sukses. Jawaban itu membuat Anna terdiam lama. Perasaan yang selama ini terpendam akhirnya muncul ke permukaan. Anna mulai menunjukkan kecemburuan kecil ketika melihat Yuda berbincang dengan orang lain. Ia gelisah tanpa alasan jelas. Malam-malamnya dipenuhi pertanyaan tentang pria sederhana itu. Sementara itu, perubahan sikap Anna tak luput dari perhatian Frau Helena. Sang ibu mulai curiga. Ia mendengar bisik-bisik dari pekerja lain tentang kedekatan putrinya dengan seorang TKI. Bagi Frau Helena, itu adalah aib. Ia memandang status dan reputasi sebagai segalanya. Yuda dipanggil ke ruang kerja Frau Helena. Dengan nada dingin, ia diperingatkan agar tahu diri. Kata-kata tajam menusuk harga dirinya. Yuda hanya menunduk, menahan gemetar. Ia merasa seluruh dunia kembali mengingatkannya pada tempatnya yang rendah. Malam itu, Yuda mengambil keputusan berat. Ia memilih menjaga jarak dan berniat meninggalkan rumah itu setelah kontraknya berakhir. Ia tak ingin Anna semakin terjebak dalam masalah.
Namun keputusan itu justru membuat Anna terluka. Ketika mengetahui rencana Yuda, Anna menahannya dengan air mata. Di hadapan taman yang sepi, Anna akhirnya mengakui perasaannya. Tangisnya pecah, suaranya bergetar. Bagi Yuda, pengakuan itu adalah ledakan emosi, manis sekaligus menyakitkan. Ia mencintai Anna, namun merasa tak pantas. Bagian ketiga berakhir dengan dilema besar. Cinta mereka kini nyata, namun tembok perbedaan berdiri semakin tinggi. Pilihan apapun akan membawa luka, dan badai besar mulai terasa mendekat. Pengakuan cinta Anna yang terucap di malam sunyi itu ternyata bukanlah awal kebahagiaan, melainkan awal dari kehancuran yang tak bisa dibendung. Sejak hari itu, rumah megah milik Frau Helena berubah menjadi tempat yang mencekam. Keheningan terasa menekan, seolah setiap sudut rumah menyimpan penghakiman. Yuda merasakannya dalam setiap langkah. Tatapan para pekerja kini bukan sekadar dingin, tetapi menuduh. Seakan keberadaannya adalah kesalahan besar. Bisik-bisik yang dulu samar kini berubah menjadi gunjingan terang-terangan. Nama Yuda disebut dengan nada merendahkan. Ia dituduh lancang, tak tahu diri, dan melupakan posisinya sebagai pekerja. Yuda memilih diam, menunduk, menelan semua hinaan itu sendirian. Ia sadar, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Namun di balik diamnya, harga dirinya terkoyak perlahan. Frau Helena akhirnya memanggil Anna ke ruang tamu besar yang dipenuhi simbol kemewahan dan kehormatan keluarga. Dengan wajah keras dan suara dingin, ia meluapkan kemarahan yang selama ini dipendang. Anna dituduh mempermalukan keluarga, mencoreng nama baik, dan menghancurkan masa depan yang telah disiapkan dengan sempurna. Setiap kata ibunya terasa seperti vonis. Anna menangis, mencoba menjelaskan bahwa cintanya tulus, bukan pemberontakan. Namun semua pembelaan itu dianggap sebagai kelemahan. Tak lama kemudian, Yuda dipanggil. Di hadapan Frau Helena, ia berdiri kecil dan rapuh. Tuduhan dilontarkan tanpa jeda, oportunis, perusak, pemburu harta. Yuda mencoba menjelaskan dengan bahasa yang terbatas namun jujur bahwa ia tak pernah berniat memanfaatkan siapapun. Namun setiap kata justru membuat Frau Helena semakin murka. Harga dirinya dihancurkan tanpa sisa, hingga Yuda merasa dirinya bukan siapa-siapa. Masalah itu tak berhenti di dalam rumah. Gosip menyebar ke lingkungan elit Frau Helena. Media lokal mulai mengangkat cerita dengan sudut pandang kejam. Yuda digambarkan sebagai TKI miskin yang memanfaatkan cinta wanita kaya demi mengubah nasib. Foto-foto lama Yuda saat bekerja disebarkan tanpa izin, menjadi bahan ejekan publik. Setiap berita adalah pukulan baru bagi jiwanya. Tekanan mental Yuda mencapai titik terendah. Malam-malamnya dipenuhi kecemasan. Ia teringat ibunya di Indonesia, doa-doa sederhana yang selalu dikirimkan. Ia takut keluarganya ikut menanggung malu. Rasa bersalah menggerogoti hatinya, membuatnya merasa kehadirannya hanya membawa masalah. Di tengah kekacauan itu, Frau Helena jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Yuda datang dengan niat baik, berharap bisa memperbaiki keadaan. Namun dari ranjang perawatan, Frau Helena justru melampiaskan semua amarahnya. Dengan suara lemah namun penuh tudingan, ia menyebut Yuda sebagai penyebab kehancuran keluarganya. Kata-kata itu menghantam batin Yuda hingga sisa kekuatannya runtuh. Anna terjebak di antara dua cinta yang saling bertabrakan. Ia melihat ibunya melemah, sementara pria yang ia cintai semakin tersingkir. Setiap hari, ia hidup dalam dilema, menangis dalam diam, mencoba menyatukan sesuatu yang tampak mustahil. Yuda melihat penderitaan itu dan menyadari satu hal pahit, kehadirannya hanya menambah luka. Pada suatu malam yang dingin, Yuda duduk sendirian di kamar kecilnya. Ia membaca kembali pesan-pesan ibunya yang penuh doa. Air mata jatuh tanpa suara. Di sanalah ia mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Pergi, bukan karena menyerah, tetapi karena mencintai. Dengan tangan gemetar, Yuda menulis surat panjang untuk Anna. Ia menuliskan cinta, terima kasih, dan permohonan maaf. Ia memilih mengorbankan perasaannya demi menghentikan penderitaan orang-orang yang ia sayangi. Saat fajar menyingsing, Yuda melangkah pergi membawa koper kecil dan hati yang hancur.
Ketika Ana menemukan kamar Yuda kosong dan membaca surat itu, dunianya runtuh. Tangisnya pecah, menggema di rumah megah yang kini terasa asing. Yuda telah pergi, meninggalkan sunyi yang tak bisa diisi apapun. Yuda kembali ke Indonesia dengan jiwa yang lelah. Desa yang sama menyambutnya, namun ia bukan lagi orang yang sama. Ia kembali bekerja serabutan, mencoba menjalani hidup apa adanya. Namun setiap malam, nama Ana tetap hadir dalam doanya. Bagian keempat ini berakhir dengan kehancuran total. Tak ada pemenang, hanya luka, pengorbanan, dan cinta yang dipatahkan oleh keadaan. Hari itu, rumah megah keluarga Helga terasa lebih sunyi dari biasanya. Yuda bekerja seperti biasa, namun hatinya telah kosong. Ia sudah mengambil keputusan. Jika kontraknya diputus, ia akan pulang ke Indonesia dengan tangan hampa, membawa rasa malu dan kegagalan. Namun, takdir berkata lain. Sore itu, Frau Helga tiba-tiba ambruk di ruang kerja. Serangan jantung ringan membuat seluruh rumah panik. Lena menangis histeris, sementara para pekerja kebingungan. Yuda, yang pernah mendapat pelatihan P3K di Indonesia, bergerak cepat. Tanpa ragu, ia menolong Frau Helga, memanggil ambulans, dan memastikan nyawanya selamat. Di rumah sakit, dokter berkata tegas, jika terlambat 5 menit saja, nyawanya tidak tertolong. Kalimat itu mengguncangkan Lena, dan untuk pertama kalinya, Frau Helga menatap Yuda bukan sebagai TKI, tapi sebagai penyelamat. Beberapa hari kemudian, Frau Helga memanggil Yuda ke ruang tamu. Suasana tegang. Saya salah menilaimu, ucapnya dingin namun jujur. Kau punya integritas yang tidak dimiliki banyak orang. Yuda menunduk. Saya tidak pernah berniat melampaui batas, Frau. Saya hanya ingin bekerja dengan jujur. Tangannya bergetar. Ia siap menerima pemecatan. Namun, Frau Helga justru berkata, saya tidak akan memutus kontrakmu. Bahkan, saya ingin membantumu sekolah keperawatan. Air mata Yuda jatuh. Untuk pertama kalinya, jerih payahnya diakui. Namun, keputusan itu membawa konsekuensi besar. Lena datang malam itu, wajahnya penuh luka dan tekad. Aku mencintaimu, Yuda, tapi aku tahu aku harus memilih. Yuda terdiam. Cinta kita tidak salah, tapi waktunya belum tepat. Mereka berpisah tanpa janji, tanpa pelukan, hanya air mata dan doa. Tahun demi tahun berlalu, Yuda menyelesaikan pendidikannya. Ia bukan lagi hanya TKI, tapi tenaga medis profesional. Ia membantu banyak orang, mengirim uang ke Indonesia, dan mengangkat derajat keluarganya. Suatu hari, di sebuah acara amal, Yuda bertemu kembali dengan Lena. Ia kini berdiri sebagai pria bermartabat, percaya diri, dan terhormat. Lena tersenyum sambil berkata, aku bangga pernah mencintaimu. Yuda membalas senyum itu, dan aku bangga tidak menyerah pada hidup. Malam itu, Yuda berdiri menatap langit Jerman. Ia teringat desa kecil di Indonesia, ibunya yang berdoa tanpa henti, dan dirinya yang dulu hampir menyerah. Ia bukan menjadi kaya karena cinta, ia menjadi besar karena harga diri dan keteguhan hati. Dan dunia akhirnya belajar satu hal. Pada akhirnya, Yuda membuktikan satu hal, bahwa harga diri tidak pernah ditentukan oleh seragam kerja atau oleh status yang disematkan orang lain. Ia datang sebagai TKI yang diremehkan, dihina karena pekerjaannya, diuji oleh cinta yang tak seharusnya ia miliki. Namun ia memilih bertahan. Ia memilih jujur. Ia memilih tidak mengorbankan martabatnya meski hidup memaksanya berlutut. Dan hidup akhirnya memberi jawaban. Jika hari ini kamu merasa kecil, merasa tidak dihargai, ingatlah satu hal. Tuhan tidak pernah salah menempatkan perjuangan. Teruslah kuat, teruslah berjalan. Karena mungkin kisahmu juga sedang menuju titik balik yang indah. Pesan moral cerita. Cerita ini mengajarkan kita bahwa jangan pernah meremehkan seseorang karena status dan pekerjaannya.
ketulusan dan keteguhan hati akan selalu menemukan jalannya. Kesuksesan sejati lahir dari harga diri, kesabaran, dan kejujuran. Tidak semua cinta harus dimiliki, tapi semua perjuangan pasti bermakna. Pesan moral cerita. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa subscribe channel Perjalanan Hidup, karena masih banyak cerita inspiratif lainnya tentang perjuangan, air mata, dan harapan yang mungkin sedang kalian alami juga. Tulis di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana, dan bagian mana dari cerita Yuda yang paling menyentuh hati kalian. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna.